warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Angkaini. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan 2 kasus moderasi beragama di dalam negeri. Judul yang kami ambil yaitu penyerangan gereja di Litwina, Bedok, Sleman. Kronologi penyerangan gereja Santa Litwina, Bedok, Sleman. Penyerangan gereja kegiatan umat beragama terjadi lagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Seorang pria bersenjata tajam melakukan teror membabi buta di gereja ST Litwina, Bedok, Sleman di Yogyakarta, Minggu 17 Februari 2018. Saat teror itu terjadi, jamaah di gereja tersebut sedang mengikuti kegiatan ibadah misa pagi. Pelaku kemudian berhasil diamankan polisi setelah sempat melawan. Seorang saksi mata, Andi Cahyo, menerangkan aksi pria tersebut. Umat fokus berdoa dan Romo sudah di altar, kata Andi saat dihubungi 11 Minggu Februari 2018. Saat itu pelaku masuk lewat pintu depan dan langsung mengajukan aksi. Ternyata sebelumnya dia sudah melukai seorang umat di teras depan. Andi mengungkapkan pelaku yang membawa pedang langsung masuk dan menuju altar sembari menyabetkan pedangnya. 2 orang jemaat pun terluka karena sabetan pedang. Romo pria SC yang memimpin misa juga turut terluka karena sabetan pedang. Pelaku juga mengayunkan pedangnya ke sekeliling dan menghancurkan patung Yesus dan Bunda Maria yang ada di mimbar. Andi mengatakan jemaat di dalam gereja kocar-kacir mencoba menyelamatkan diri keluar saat terjadi serangan tersebut. Namun, pelaku tak keluar dari gereja sekitar 15 menit. Warga sekitar di luar pun sudah berkumpul. Sekitar 20 menit kemudian, polisi masuk ke gereja sambil dan mengeluarkan tembakan peringatan. Ada sekitar 3 kali tembakan, termasuk peringatan, kata Andi. Tapi pelaku malah menyerang petugas, jadi terpaksa ditembak tapi masih hidup. Sekitar petugas yang terluka adalah Ajun Inspektur 1 Munir, personal Polsek Gempin yang terluka di bagian tangannya. Danang Jaya mengatakan meski pelaku sudah ditembak kaki itu dan hampir terkena seberentan pedang, kata Danang seperti dikutipan dari Antara. Kapolres Sleman, Anjum, Komisaris Besar Firman Lukmanul Hakim mengatakan pelaku saat ini mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sempat dirawat di rumah sakit akademik Universitas Gajah Mada. Pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Kami masih menunggu banyak keterangan. Sementara itu pelaku 1 orang. Mengenai ada orang yang menunggu luar gereja masih kami dalami. Kami tidak bisa asal menuduh, katanya. Selain Romo, Pierre, dan Munir, korban luka dalam kejadian ini adalah 2 jemaat gereja, Budi Jono dan Martinus Parmadi Subiantara. Latar belakang penyeberangan terjadi. Hubungan masyarakat. Polri Inspektur Jenderal Polisi Setio Wasisto menyebutkan pelaku yang bernama Suliono memiliki pemahaman yang keliru. Hal tersebut diduga menjadi salah satu latar belakang penyerangan. Dia dapat pemahaman yang keliru, dia belajar dari internet, kemudian ia ingin melaksanakan penyerangan dari dorongan diri sendiri, kata Setio di Markas Polri, Jakarta, Selasa 13 Februari. Baiklah, kami akan memberikan tanggapan tentang penyerangan gereja Santa Litwina di Bedong, Sleman. Pada dasarnya, sebagai manukan tanggapan tentang penyerangan gereja Santa Litwina di Bedong, Sleman. Pada dasarnya, sebagai manusia yang memiliki akal serta budi, tindakan untuk menghargai perbedaan dan menerimanya sebagai wujud keberagaman bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan.
Namun sayangnya, tidak semua orang dapat menerima perbedaan yang ada. Sebagian bahkan mempermasalahkan perbedaan tersebut dan menjadikannya sebagai alat untuk mengadu domba sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan. Dan hal ini dapat menimbulkan perpecahan dan saling tidak percaya, dan akan mengakibatkan konflik antar masyarakat. Dan cara untuk mengatasinya ialah menumbuhkan sikap toleransi dalam diri sendiri, yaitu dengan cara menghargai keyakinan yang dianut oleh orang lain, dan tidak memaksakan dia biar berpindah dari keyakinannya. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan, dan kasus kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Kasus yang kedua, mahasiswa Hindu di Mataram lulus Magister Pendidikan Manajemen Islam. Pendidikan Islam ini, Ni Ketut Mayoni menjalani pendidikan S2-nya di Universitas Islam Negeri Mataram atau UIN Mataram. Itu dia lakoni bukan perkara yang mudah bagi mahasiswi yang beragama Hindu, namun dia bisa membuktikan bahwa bisa dan layak menyandang Magister Manajemen Pendidikan Islam. Salah satu cita-cita Kementerian Agama adalah menghadirkan pendidikan tinggi keagamaan yang inklusif dengan semangat modernisasi beragama. Hal ini kemudian dibuktikan dengan adanya lulusan Magister Pendidikan Manajemen Pendidikan Islam atau MPI yang bukan pemeluk agama Islam. Ni Ketut Mayoni terlihat bahagia dengan senyum semeringah tatkala ia maju ke podium saat wisuda ke-43 di UIN Mataram yang digelar di Auditorium UIN Mataram. Hal ini membuat bangga Rektor UIN Mataram. Saya amat mengapresiasi semangat belajar di Ketut Mayoni. Meski menjadi satu-satunya mahasiswa pasca sarjana yang duduk bersanding dengan para ustadz, itu tidak membuatnya merasa minder. Tentu ini bisa dijadikan percontohan yang amat baik, terlebih lagi dalam konteks membangun modernisasi beragama. Saya kira ini menjadi salah satu bukti konkret di UIN Mataram telah mampu mencetak sarjana manajemen pendidikan Islam dari kalangan non-muslim. Dikatakan Mas Nun, Korvolwe dari UIN Mataram adalah cendekia terbuka dan unggul, sehingga siapapun punya kesempatan untuk belajar. Ini juga sejalan dengan komitmen Gusmen yang terus-menerus memberikan atensi dan intensi modernisasi beragama. Kampus UIN harus menjadi agens modernisasi beragama, katanya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rendy. Ia menambahkan nilai-nilai moderasi beragama ini tidak sekedar menjadi komitmen qauli atau komitmen perkataan, tetapi juga menjadi komitmen fi'li, laku sosial, serta komitmen manhaji, pola pikir. Hal senada juga diungkapkan hasil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kurikulum UIN Mataram, Haji Fadli. Ia menyebutkan bahwa lembaga secara spirit sudah sepakat membangun jembatan ilmu pengetahuan yang interdisipliner serta interaktif dengan segala wawasan keilmuan yang lain. UIN Mataram sudah menjadi role model jembatan peradaban keilmuan interaktif dalam membangun interdisipliner keilmuan. Dengan adanya mahasiswa non-muslim pada wisuda UIN Mataram sebagai bukti citra Islam yang baik. Sekian. Tanggapan dari kasus di atas, Islam harus mampu menarik simpatik dari saudara-saudara kita yang non-muslim untuk membangun interaksi keagamaan yang konstruktif dalam bingkai Pancasila dan NKRI. Sedawati yang beragama Hindu tersebut mencitrakan ada daya simpatik spirit keagamaan dalam bingkai Pancasila dan NKRI. Kementerian Agama Republik Indonesia mencanangkan moderasi beragama. Hal ini dilakukan untuk membangun harmonisasi antar umat beragama maupun intern umat beragama.